Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa 10 IPA 1 dan 10 IPA 2? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan di bab pertama tentang hakikat fisika, besaran dan pengukuran, nah kalian harus terlebih dahulu nonton video yang ada di YouTube yang linknya ada di sekolahan.id ya. Nah, baru bisa nyambung dengan pembahasan ibu sekarang. Nah, di video yang itu menggambarkan tentang alam semesta ya. Jadi awalnya di shoot itu tentang bumi, kemudian di zoom in ya, diperkecil, semakin menjauh semakin terlihat tata surya kita yang terdiri dari 8 planet, kemudian terlihat matahari kita sebagai bintang di tata surya kita, kemudian semakin jauh lagi ternyata kita itu ada di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti, dan itu pun hanya sebagian kecilnya saja. Kemudian di zoom in lagi, diperjauh lagi, ternyata selain galaksi Bima Sakti itu masih ada galaksi yang lainnya. Diperjauh lagi, ternyata ada kumpulan-kumpulan galaksi yang lainnya. Diperjauh lagi, ternyata semakin luas dan kita tidak tahu itu akhirnya ada di mana. Nah, setelah itu baru sekarang dibalikan ya videonya itu di zoom out, semakin di zoom out, kemudian sampai ke butiran air yang ada di atas daun kan ya. Nah, di situ di zoom out, kemudian dapat kita lihat di situ ada susunan atom. Atom itu adalah penyusun paling kecil pada materi atau pada benda. Dan di situ ada gambar ya, gambar atom, strukturnya. Coba kalian perhatikan apa yang dapat kita amati. Struktur yang paling kecil penyusun benda, strukturnya itu diperbesar hingga ribuan kali, bahkan mungkin jutaan kali lipat. Sesuatu yang sangat kecil itu strukturnya ternyata sama dengan struktur di galaksi ya, di alam semesta. Padahal alam semesta itu sesuatu yang sangat besar, sementara atom itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Tapi kenapa bisa strukturnya itu bisa sama gitu? Kenapa? Kalau kita sebagai orang Islam pasti tahu jawabannya, karena yang menciptakannya adalah zat yang sama, yaitu Allah. Tidak mungkin zat yang lain yang menciptakannya, tidak mungkin tercipta secara kebetulan ya. Gak mungkin dong kebetulan. Secara ini sesuatu yang sangat kecil kok bisa sama dengan sesuatu yang sangat besar di alam semesta gitu. Pasti itu bukan kebetulan, tapi memang sudah ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya kalau kita kenal itu sebagai Allah ya, sebagai orang muslim. Untuk yang non muslim mungkin sambil pengetahuan umum saja ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih maksudnya saya membahas itu? Saya pengen dari pembelajaran fisika ini kita bukan hanya belajar rumus, bukan hanya menghafal gitu ya, walaupun memang ada rumus, ada hafalan, tapi lebih dari itu saya inginnya dengan mempelajari fisika mendekatkan kita dengan Allah gitu ya, mengingatkan kita akan kematian gitu. Jadi ibu pengen pembelajaran fisika kita itu menyenangkan, dimulai dari fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Itu seperti yang ada di gambar yang ibu tampilkan ya, ada gambar bumi, kemudian ada gambar itu fenomena apa, tornado, kemudian ada gambar penimbang berat badan ya, bukan berat badan sih, massa badan, kemudian ada neraca. Nah, itu lingkup fisika di situ. Yang masuk ke materi ya, tentang hakikat fisika. Apa sih fisika itu? Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara umum fisika merupakan ilmu alam atau sains yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, fisika itu adalah ilmu eksperimental. Nah, jadi fisika itu belajar yang tidak hidup, kalau biologi yang hidup ya. Nah, kayak gitu. Dan fisika itu adalah ilmu eksperimental. Apa maksudnya?
Jadi fisika itu adalah ilmu yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Jadi bukan hanya sekedar asumsi, memang ada asumsi tapi tidak semua gitu ya, nanti akan kita bahas. Bukan sekedar pemikiran-pemikiran yang tidak ada buktinya. Jadi harus dieksperimenkan. Kemudian ini harus kita catat, tidak ada teori akhir yang dianggap benar selamanya karena teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, jadi semua teori yang kita pelajari itu bisa jadi akan berubah setiap waktu. Kenapa? Karena memang teknologi dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Contohnya, zaman dulu itu belum ada lampu, terus sekarang ada lampu. Kemudian belum ada HP Android, sekarang ada HP Android. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, maka itu mengakibatkan teori juga pasti akan ada perubahan gitu. Tidak selamanya hukum Newton itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Bisa jadi suatu saat hukum Newton itu sudah tidak tepat digunakan gitu. Makanya fisika itu ada fisika klasik ya, klasik itu lama, sama ada fisika modern. Dan yang kalian pelajari kebanyakan di kelas 1, kelas 2 itu adalah fisika klasik gitu. Sementara fisika modernnya baru akan kalian pelajari di kelas 3 semester 2 gitu. Ya. Kenapa ada fisika klasik dan fisika modern? Karena itu bukti bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan zaman. Kita lanjut. Nah, hakikat fisika itu terbagi menjadi 3, sebagai sikap, kemudian sebagai produk, dan ketiga sebagai proses. Apa maksudnya? Nah, sebagai sikap, diharapkan dengan mempelajari fisika, kalian itu memiliki sikap seperti ini, sikap ilmiah. Yang pertama, ingin tahu. Kenapa harus punya sikap ini? Karena memang yang namanya ilmu sains harus punya rasa ingin tahu. Kenapa sih, misalkan apa yang paling umum, kalau Newton itu kan ceritanya kenapa apel tuh jatuh, katanya kan gitu. Kenapa bulan bisa mengelilingi bumi, kenapa bumi mengelilingi matahari. Kemudian ya hal-hal yang lainnya itu dimulai dari rasa ingin tahu. Maka kita juga harus punya rasa ingin tahu kalau misalkan mau berkembang. Kemudian kedua itu memiliki rasa peduli, ketiga bertanggung jawab, keempat jujur, kelima terbuka, dan keenam adalah bekerja sama. Kemudian yang kedua itu fisika sebagai proses. Nah, yang pertama itu biasanya ketika ada fenomena atau kejadian alam di sekitar kita, nah atau apapun itulah ya yang membuat kita penasaran, kita itu karena ada rasa ingin tahu tadi ya, membuat dugaan atau hipotesis. Kemudian dugaan atau hipotesis tersebut kita buktikan kebenarannya. Gimana caranya? Nah, dengan melakukan pengamatan. Kemudian setelah kita mengamati, kita ukur yang bisa diukur. Setelah kita dapat datanya, kita selidiki lewat penyelidikan. Kita analisis, kemudian kita buat suatu kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, maka kita publikasikan. Seperti itu. Nah, di publikasi ini merupakan fisika sebagai produk, ada kaitannya ya. Nah, hasil yang kita publikasikan ini bisa berupa fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang nyata, yang ada gitu ya, terbukti. Kemudian kedua konsep, ketiga hukum dan prinsip, keempat rumus. Ini yang paling melekat mungkin ya di fisika itu rumus. Kelima teori, dan keenam itu model. Nah, ini materi-materi fisika itu lingkupnya 6 ini, ada fakta, nanti terus kemudian ada konsep, kemudian ada hukum kayak hukum Newton, hukum Coulomb gitu. Kemudian ada rumus, kemudian 5 ada teori. Nah, teori ini baru sebatas dia menurunkan dari rumus-rumus, sementara kenyataannya dalam kehidupan itu belum bisa direalisasikan. Contoh seperti teori relativitas atau teleportasi misalkan ya. Teleportasi itu kan sebenarnya teori fisika gitu. Hanya saja
itu secara teori bisa terjadi, tapi secara praktek karena teknologi mungkin belum berkembang, belum menemukan sesuatu yang mutakhir, makanya belum bisa dibuktikan gitu. Tapi secara teori itu bisa saja terjadi. Kemudian yang keenam itu model. Model itu berarti kayak ini. Sebenarnya kita bisa tahu gambar bumi itu karena model sih sebenarnya ya, dimodelkan. Kemudian kayak tadi gambar galaksi itu model, karena memang tidak ada yang pernah melihat itu secara kasat mata langsung gitu ya. Jadi itu hanya dari pemodelan saja. Nah, lanjut ke subbab yang kedua tentang besaran dan satuan. Apa sih besaran dan apa itu satuan? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta dapat dibandingkan antar sesamanya. Nah, itu besaran. Jadi kuncinya adalah dapat diukur, kemudian dapat dibandingkan dengan sesamanya. Jadi kalau misalkan tidak bisa dibandingkan, itu tidak bisa disebut sebagai besaran. Kemudian kalau satuan itu adalah pelengkap dari besaran. Kalau ada besaran itu ada satuan atau ukuran dari suatu besaran. Contoh, misalkan ini gambar yang tadi ada orang ditimbang ya. Nah, ini ukur apa coba? Ukur berat atau ukur massa? Kita lihat, ini menunjukkan angka 120. Pasti satuannya kilogram kan? 120 kilogram. Berapa massanya? 120 kilogram. Nah, berarti yang ditanya itu adalah massa, bukan berat. Karena kalau dalam fisika, massa dan berat itu berbeda. Massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya newton. Gitu. Jadi ini bukan berat ya, tapi massa. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh besaran fisika. Ada panjang, bisa kan diukur panjang ya. Kemudian tinggi juga bisa diukur. Satuannya senti atau meter atau kilo. Lebar juga sama, bisa diukur. Massa bisa diukur. Luas, volume, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana halnya dengan kecantikan, ketampanan, kepandaian, dan kejujuran? Apakah termasuk ke dalam besaran fisika? Tentu bukan. Kenapa? Karena kecantikan, ketampanan, kepandaian, dan kejujuran itu adalah sesuatu yang relatif, yang setiap orang itu bisa berbeda pandangan. Nah, sesuatu yang seperti itu tidak dapat diukur, kemudian tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya penilaian yang berbeda atau punya standar yang berbeda, maka hal-hal seperti itu bukan termasuk besaran fisika. Jadi bisa dibedakan ya antara besaran fisika dengan besaran yang bukan fisika. Nah, besaran fisika itu dibagi dua ya, sudah kalian pelajari juga di kelas 7 SMP. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lainnya. Jadi yang paling pertama ada dan merupakan dasar itu namanya besaran pokok. Kalau besaran turunan, dari namanya aja turunan, berarti dia besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nih, besaran pokok tuh ada berapa? Ada 7 ya. Kalau kalian masih ingat, dalam sistem internasional. Kenapa? Nah, kita bahas. Yang pertama ada panjang, satuannya meter. Nah, satuan sistem internasionalnya itu meter. Kenapa sih harus ada SI, satuan sistem internasional? Karena kan panjang satuannya bisa senti, bisa mili, bisa meter, bisa kilometer. Nah, cuman yang dipakai sebagai keumuman gitu ya, standar internasionalnya meter. Lambang satuannya M kecil. Gak boleh tulis M besar karena nanti beda lagi artinya. Kemudian yang kedua massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Kemudian yang ketiga waktu, satuannya sekon atau detik, lambangnya S. Keempat arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A besar, gak boleh A kecil ya. Kemudian kelima suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Nah, suhu juga kan sebenarnya satuannya banyak, ada 4 ya, ada Kelvin, ada Reaumur, ada Fahrenheit, sama Celsius. Cuman yang dipakai sebagai SI itu adalah Kelvin. Keenam ada intensitas cahaya,
satuannya kandela, lambangnya CD. Kemudian jumlah zat yang terakhir ya, satuannya mol, lambang satuannya juga mol. Itu yang kalian pelajari di SMP. Nah, sekarang ada tambahannya sebenarnya. Besaran tambahan. Ada sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar satuannya radian, lambangnya rad. Sudut ruang satuannya steradian, lambangnya SR. Nah, sementara untuk besaran-besaran turunan ini contohnya ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, energi, tekanan, daya, dan sebagainya. Banyak ya, bukan cuma ini. Nah, kenapa dikatakan turunan tadi? Jadi gabungan dari beberapa besaran pokok. Luas, kita lihat luas itu panjang kali lebar. Panjang, lebar, satuannya meter. Lebar satuannya meter. Jadi antara meter dengan meter, tuh meter kuadrat atau meter persegi. Kan gabungan dari dua besaran pokok ya. Kemudian kecepatan, meter per sekon satuannya. Meter satuan panjang, sekon satuan waktu. Nah, ini juga kombinasi dua besaran pokok. Kemudian ada gaya, energi, tekanan. Itu juga sama semuanya adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Nah, yang terakhir di pertemuan kali ini Ibu akan bahas tentang dimensi. Apa sih dimensi itu? Dimensi suatu besaran menunjukkan bagaimana cara besaran tersebut tersusun oleh besaran-besaran pokok. Jadi biar tahu gimana sih susunan dari suatu besaran. Nah, dimensi besaran pokok ini memang di awal-awal kalian agak harus menghafal ya tadi tentang besaran pokok. Kemudian ini juga tentang dimensi dari besaran pokok. Kalau panjang, dimensinya itu L. Dari bahasa Inggrisnya length kan ya, L besar, pakai kurung siku. Kemudian ada massa, dimensinya M dari mass, M besar. Waktu dari time, T. Arus listrik, I besar. Suhu itu dibacanya theta ya kalau ada simbol kayak gitu. Kemudian intensitas cahaya itu J. Kemudian jumlah zat adalah N besar. Semuanya huruf besar kalau dimensi. Nah, ini contohnya. Tuh, luas tadi satuannya kan meter persegi ya. Kita perbesar nih. Luas itu satuannya meter persegi. Meter itu tadi panjang berarti kan. Kalau panjang berarti length, berarti L. L-nya L kuadrat. Nah, ini. Oke, sebentar. Nah, kemudian ini ada volume. Volume itu meter persegi, berarti L-nya pangkat 3. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu adalah meter per sekon. Ya. Nah, meter itu tadi panjang berarti L. Per sekon berarti per sekon itu time kan, waktu. Per T naik ke atas jadi T min 1. Nah, kalau ini massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kilogram tuh berarti mass, massa, per meter itu berarti panjang kan, length. Berarti M per L pangkat 3 per. Nah, kalau ke atas pangkat L pangkat 3-nya jadi L pangkat min 3. Kemudian gaya, kilogram meter S pangkat min 2 atau kilogram meter per sekon kuadrat. Sama kayak gitu ya kalau kita baca. Kilogram berarti mass, M, kemudian meter berarti length, L, dan S itu berarti time, T pangkat min 2. Seperti itu semuanya ke bawah sama gitu ya. Udah selesai untuk pertemuan sekarang, sampai sini dulu. Nah, silakan kalian catat materi-materi yang ada di PowerPoint ini di buku catatan gitu ya. Nanti diupload di sekolahan.id. Gitu dulu saja, kita tutup pertemuan kali ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.